Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan Arisdianto. Saya adalah owner Serdadu Murai Mastering School Sidoarjo. Jadi awal-awal kita buka mastering, yang pertama kita hobi dengan murai batu. Terutama kita suka dengan prosesnya. Jadi kita otak-atik sendiri, akhirnya kita eksperimen sendiri dengan trotolan kita, akhirnya semuanya itu dapat diharapkan. Yang ditawarkan Serdadu sendiri untuk klien atau wali murid, itu yang pertama pemasteran yang terpadu. Pemasteran yang terpadu itu apa? Pemasteran yang secara berurutan berdasarkan umur burung. Jadi terutama untuk burung trotolan yang usia 2 atau 3 bulan itu kita berikan materi-materi ringan, atau burung-burung kecil yang sudah ada aral tembak, seperti kita ngomong sogok ontong, terus kita ada sikatan kelabu. Itu salah satu materi awal atau materi dasar. Kenapa kok harus di Serdadu? Yang pertama, poinnya itu kita memberikan materi yang terpadu, atau bahasa kasarannya itu kita ada kurikulumnya sesuai usia burung. Terus yang kedua, kita memiliki pakan nutrisi tersendiri. Jadi beda dengan sekolah lainnya. Jadi dikatakan kita punya pakan nutrisi tersendiri, yang dimana itu burung itu normalnya ya usia 4 atau 5 bulan itu mutasi. Kita umur 2,5 atau 3 bulan udah mulai rontok bulu atau mutasi. Jadi percepatan itu ada, kayak gitu mas, dengan proses alami tentunya. Hakikatnya pemasteran yang benar, yang pertama, burung di usia muda itu faktor terpentingnya di situ. Jadi kenapa kok di usia muda atau trotol, burung itu diibaratkan masih kosong dan masih belum ibaratnya itu belum kedengar suara-suara yang lain. Nah, itu paling efektifnya waktu trotol. Seperti itu. Dan kita berikan untuk jarak nih. Jadi jarak itu, yang dimaksud jarak itu antara trotol, burung-burung yang dimasteri dan burung masteran. Kita berikan jarak yang dimana itu guru pemaster jangan terlalu dekat. Kalau dekat, karena kenapa kok nggak boleh terlalu dekat? Karena hentakan suara itu bisa mengganggu mental burung tersebut yang dimasteri. Jadi untuk murai batu sendiri adalah burung peniru. Walaupun kita ngomong usia trotol atau usia udah dewasa, itu masuk. Cuma tinggal pemaksimalannya di mana gitu loh. Kalau Serdadu sendiri memang kita menyarankan untuk pemasteran itu di usia dini atau trotol. Jadi lebih efektifnya seperti itu. Level sulitnya itu yang pertama, burung banyak gangguan. Banyak gangguan yang disebabkan oleh terutama itu faktor lingkungan juga bisa. Kalau kita ngomong terganggunya itu bisa ada suara di luar pemasteran, seperti kalau di luar itu suara motor atau suara mercon dan lain sebagainya, itu bisa mengganggu teknik pemasteran. Tapi selebihnya untuk kemudahannya, kembali lagi untuk kemudahannya, kita kembali ke usia yang benar-benar dini. Dan faktor nutrisi juga faktor penunjang untuk kesehatannya juga, untuk kecerdasannya juga. Jadi kita penuhi semuanya, terutama nutrisi itu faktor penunjang.
semuanya kicau mania juga tahu dasar-dasar teknik pemasteran. Cuma kalau kita ngomong di sekolahan, kita ada progresnya. Nah, progresnya itu apa? yang tadi saya jelaskan, kita ada step by stepnya. Jadi untuk usia dini itu burung itu cocoknya di masteri apa, terus di usia ini itu di masteri apa, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kebanyakan kicau mania tidak memperhatikan yang pertama itu faktor nutrisi, yaitu faktor yang benar-benar menunjang kecerdasan burung. Untuk kategori wajib pemasteran yang diperlukan untuk lomba itu, yang pertama itu tembakan, roll speed itu harus ada. Terus yang ketiga itu kita ngomong pesetan. Yang paling wajib kalau di serdadu sendiri, kita harus punya pukulan seperti tembakan. Kita di sini ada serindit kita punya materi cililin juga. Terus kinoi, habis gitu pelatuk sampit, itu tembakan semua. Kalau roll speed kita pakai kenari, soko ontong, roll speed itu juga. Terus untuk pesetan kita ada jenggot, sejak jenggot sama ini perkici, itu pesetannya kasar seperti itu. Jadi roll speed ada, tembakan ada, pesetan juga ada. Insya Allah di serdadu semuanya komplit. Dan mungkin bedanya lagi ya saya jelaskan. Mungkin untuk di sekolah lain lebih banyak jenis burung materi atau burungnya. Kalau di serdadu sendiri memiliki konsep jenisnya sedikit, tapi kita double semua. Kita main kuantiti. Karena apa? Kita menginginkan siswa kita nanti kelak bisa membawakan lagu itu tuntas-tuntas semua, enggak putus-putus atau patah-patah. Untuk kebersihan terutama atau pakan yang higienis itu sangatlah penting bagi kita, bagi serdadu sendiri. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan burung, terutama burung muda atau trotol, yang dimana burung-burung muda itu masih mempunyai daya tahan tubuh itu yang sangat minim. Maka dari itu untuk kebersihan kita setiap hari bersihkan setiap pagi. Dan untuk pakan terutama kita benar-benar kita jaga, benar-benar higienis, dan kita benar-benar mempunyai pakan tersendiri atau racian tersendiri khusus burung-burung trotol atau dalam masa pertumbuhan. Edukasi yang kita berikan ke wali murid atau klien, setelah lulus nanti kita akan edukasikan yang pertama karakter burungnya. Karakter burungnya kita jelaskan ke customer atau ke wali murid. Terus yang kedua, kita edukasikan tentang settingan harian. Jadi settingan harian yang dimana itu burung itu nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu birahi tinggi, kita berikan juga edukasi ke pemilik atau wali murid kita. Dan rawatan harian terutama itu. Endemik burung apa yang bisa atau mudah dimasteri. Yang pertama itu burung keturunan Nias. Itu yang saya tahu dan yang saya alami juga menurut pengalaman saya pribadi. Keturunan Nias itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata, kebanyakan seperti itu, Mas. Terus yang kedua, menurut saya pribadi, Sumatera atau bisa dikatakan orang itu familiarnya keturunan Medan. Terus selanjutnya ada yang dari Pasama. Terus dan paling sulit biasanya keturunan Borneo.
Karena apa? Dia itu kebanyakan keturunan Borneo itu sukanya mukul terus. Ibaratnya dia lebih condong ke emosinya terlalu tinggi. Dari usia kecil pun jika ada keturunan Borneo-nya itu lebih gontok, lebih ngeyel, lebih gacor, biasanya seperti itu. Jadi burung itu tidak banyak-banyak menyimak materi yang kita berikan. Sebenarnya kalau saya pribadi untuk muda hutan, terutama muda hutan, kalau kita bahasnya itu dari alamnya aja dia sudah dimasteri secara alami lah. Terutama burung-burung yang benar-benar dari hutan, pasti dia itu udah ada materinya. Cuma kita mengupayakan lagi yang dimana kita itu punya muda hutan, yang dimana itu supaya burung itu benar-benar bisa mengingat kembali untuk kebutuhan lapangan. Tentunya mungkin kita tempeli dengan burung-burung masteran yang memiliki rol tembak, besetan dan sebagainya. Tapi pada dasarnya dia sudah memiliki materi. Sebagai burung peniru lah, intinya gampang juga. Oke, bedanya pemasteran pakai MP3 dengan pemasteran burung hidup yang saya alami, pengalaman saya pribadi, untuk burung hidup itu lebih gampang dicerna ketimbang MP3. Karena apa? Suara asli itu beda dengan suara audio. Jadi suara audio itu kadang ada miss-nya, ada suara kayak gemersek itu, suara audio yang kurang jernih, itu bisa mengganggu teknik pemasteran. Jadi burung yang dimasteri, penerima materi itu, jadi seolah-olah itu menganggapnya bukan suara burung asli. Jadi lebih efektifan burung asli kalau saya pribadi. Bukan berarti pakai MP3 itu nggak efektif, bisa. Cuma untuk pemaksimalannya itu kalau menurut saya pribadi sih masih kurang. Biasanya untuk burung yang sudah lulus ya, dan dia mengeluarkan materi apa di gantangan, itu yang pertama yang paling mudah biasanya kenari, terus kapas tembak, cililin, terus terakhir itu biasanya ini rambatan. Jadi suara-suara yang memiliki suara tunggal atau nggak ada selingan yang lain-lain. Oke, terima kasih untuk Javas Kicomania yang sudah berkenan meliput di sekolahan kita, yaitu Serdadu Murai Mastering School yang beralamatkan di Desa Masangan Kulon, Gang Macan, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Untuk wilayah regional bisa langsung datang ke sini atau ke Masangan. Nanti kita akan share juga kontaknya Mas Juna. Kalau untuk wilayah Indonesia juga bisa langsung ke Javas Kicomania ke Mas Juna, atau juga bisa langsung ke saya, bisa langsung ke TikToknya Serdadu juga ada, Serdadu Murai Mastering juga ada, dan juga bisa langsung kontak ke WA saya 0812 17 51 71 30. Untuk terakhir yang saya pesan untuk seluruh kicomania yang ada di Indonesia, tetap semangat, tetap berproses itu indah. Ingat, nggak ada burung bagus tanpa ada proses yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum.